Ibu bapak saudara saudari terkasih, kita tidak pernah merencanakan hidup di dunia. Seorang filsuf mengatakan kita terlempar ke dunia. Kalau orang beriman bukan terlempar ke dunia. Kita diberi anugerah kehidupan oleh Tuhan, ditempatkan dalam masyarakat tertentu, dalam budaya tertentu, dalam bahasa tertentu, dengan bakat tertentu, dengan orang tua tertentu. Ya kan? Kan nggak mungkin milih lahir di mana. Dan dalam hidup itu ada begitu banyak tantangan, persoalan hidup. Itu pun kita juga nggak bisa milih. Dan kadang orang banding-bandingin kan, kok keluargaku lebih amsyong bohoki daripada keluarga lain. Betul? Ini anak-anak misioner ini kalau sudah mulai kenal pacaran gitu ya, mulai sering ngacak. Kok aku kurang ganteng daripada yang lain sehingga cewek itu naksir dia dan gak naksir saya. Itulah manusia mencari identitas dirinya. Ada lagi mengatakan kenapa hidupku miskin. Melihat dengan cemburu orang yang dengan enaknya kaya raya dari lahir. Tapi percayalah, orang yang membanding-bandingkan itu hidupnya gak damai. Mau dibanding-bandingkan juga gak bisa ngapa-ngapain. Dan orang juga tidak tahu bahwa keluarga lain itu mungkin punya masalah lebih berat dalam bidang tertentu daripada keluarga lain, ya kan? Masa aibnya keluarga mau dicerita-ceritakan. Yang dicerita-ceritakan itu biasanya kalau emak-emak lagi ngerumpi, jenjeng anakku tilu hebat, dapat juara pertama, nyanyikin gitu. Tapi kalau lagi punya masalah, kan biasanya disembunyikan. Karena mau apa? Sama saja membuka aib keluarga. Apapun keadaan Anda, hidup selalu ada masalah. Selalu. Dan kadang kita melihat keluarga lain seolah-olah lebih happy, lebih mujur, lebih punya hoki. Enggak tahu. Romo ini loh udah 60 tahun. Kalau lewat curhatan, lewat begini, ternyata masing-masing keluarga itu ya problemnya ada aja kok. Nah, mengapa saya bercerita sekarang ini? Ada keluarga yang anaknya disabilitas. Bayangkan, punya anak disabel. Bapak ibunya pasti stres. Tapi dengan cinta, apapun ini anakku. Dia mungkin akan berpikir, nanti yang ngerawat siapa ya? Kalau aku sudah nggak ada, ya kan? Kaya rayanya kayak apa? Kalau punya anak disabel. Saya dulu merenung, Tuhan, kenapa ya anak-anak disabel dulu pakai istilah yang nggak nyaman, cacat, mental lagi. Ada debil, imbesil, ada yang nggak punya kaki dan sebagainya.
Tapi saya menemukan itu misalnya saja ketika saya di Eropa. Solidaritas. Kalau di Lourdes di mana diberi kursi istimewa di depan sendiri, ada volunteer yang mengangkat. Dan keluarganya tidak malu, berjuang luar biasa. Masyarakatnya juga menerima. Ya sudah, itulah hidup. Di Indonesia zaman dulu kadang-kadang sudah jatuh tertimpa tangga, dipasung. Anaknya sendiri dipasung seumur hidup. Coba menderita enggak? Dalam meditasi saya bertanya sama Tuhan, mengapa kau ciptakan dunia indah? Tapi harus ada penderitaan semacam ini. Ternyata penderitaan ada maknanya. Samar-samar saya mendengar suara dari langit. Sulis, harganya manusia itu karena manusia titik. Bukan karena prestasi. Bukan karena kaya raya. Bukan karena jabatan. Dihargainya manusia karena dia adalah manusia. Oh, ini toh. Bayangkan saudara, kalau harganya manusia karena prestasi yang terjadi kayak di Jepang. Ada sebuah kota, itu kota kaum gagal, dan ditunjukkan cara-cara bunuh diri. Apa enggak ganas? Terus kalau sudah menjadi tua tidak berguna, anak-anaknya tidak menghormati, enggak peduli bahwa dulu dari bayi dirawat sampai gede, kemudian bertahun-tahun papa atau mamanya di kursi roda, mungkin kesadarannya sudah hilang begini. Orang tua saya ganggu hidup baik saya, dibuang. Harga manusia berarti karena dia sehat, karena dia sukses, karena dia kaya, karena dia cantik, karena dia ganteng. Bukan. Kita menghargai manusia bukan karena label-label, tapi karena dia adalah anak manusia titik. Apalagi dia dikehendaki oleh Tuhan. Betapa kalau tidak punya prinsip seperti ini, banyak bapak ibu yang membunuh anak-anaknya sendiri. Negara membunuh generasi muda karena dipandang tidak menguntungkan negara atau tidak menguntungkan keluarga. Sekarang mewabah yang namanya pengguguran janin. Seorang hamil duluan, bapaknya marah, namanya bisa hancur, gugurkan. Coba Hitler yang membantai jutaan musuh-musuhnya, dan Hitler di Jerman, anak-anak cacat yang ketahuan homoseksual atau lesbi. Pokoknya anak-anak Jerman yang kacau digaskan, kamar gaskan, dibunuh.
Maka sebetulnya kadang-kadang ketika kita berjuang, Romo, saya sudah dalam keadaan putus asa. Mama sakit gak sembuh-sembuh. Papa sakit gak sembuh-sembuh. Mungkin yang sakit pun juga sudah bosan didatengin Romo. Romo doain semoga saya dipanggil Tuhan. Saya mau mati. Saya gak tahan hidup, Romo. Dalam salib Tuhan, penderitaan ada maknanya untuk memberikan nilai. Apapun kenyataan hidup, dengan apa tanpa derita, manusia itu bernilai. Tuhan sendiri yang menciptakan. Dan mereka yang sedang dapat hoki kemujuran adalah kewajiban untuk membantu yang lagi terkena musibah. Lalu terjadilah solidaritas. Kadang di dunia modern ini, saudara-saudara, tua, sakit, derita disembunyikan. Yang ada di televisi, yang ada di HP, seolah-olah seluruh dunia itu cantik, ganteng, muda terus, pinter terus, ya kan? Segala kegelapan manusia disembunyikan oleh masyarakat modern. Itu menipu. Hidup. Ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cacat, ada yang normal. Itu fakta. Mari kita sekarang masuk. Apa maknanya martir? Kita merayakan martir bangsa asing memang, tapi matinya di Indonesia. Dua orang ini sebetulnya permainan politik dari tiga kekuasaan. Belum ada penjajahannya sebetulnya. Bangsa Portugis, bangsa Belanda datang ke Indonesia pertama-tama bukan untuk menjajah, untuk berdagang, cari rempah-rempah dan sebagainya, dan mereka sebagai armada jauh harus untung dong. Nah, ini satu mantan tentara, satu mantan pelaut. Nggak tahu kenapa akhirnya jadi bruder. Lalu hubungan antara Portugis sebelumnya dengan kerajaan di Aceh memburuk. Dia punya misi supaya demi perdagangan yang sehat dan sebagainya, ya, dua orang ini diminta menjadi penterjemah, menjadi ngomong dan sebagainya gitu. Belanda saingannya dagang, memprovokasi Raja Aceh dan sekitarnya. Itu mau katolikisasi. Akhirnya masyarakat Aceh benci. Sekian banyak orang ditangkap dan disuruh murtad dari iman. Banyak yang murtad karena nggak tahan disiksa. Nggak tahan. Nah, dua orang ini bertahan. Saya nggak mau berkhianat kepada iman, saya disiksa. Aneh bin ajaib, ketika pedang mau menebas, itu selalu mental. Akhirnya dua orang ini berdoa, Tuhan, saya mau solider dengan sahabat-sahabat saya yang dibantai. Biarlah darahku mengalir untuk menjadi orang bersama yang lain yang sudah dibunuh. Wah, akhirnya ditebas dereng-glundung. Setelah berdoa itu ada kejadian aneh lagi. Mayatnya dibuang ke laut, balik lagi ke tempat asal.
dibuang ke hutan, aneh, balik lagi ke tempat asal. Akhirnya dipulangkan ke goa, ada banyak mujizat di situ. Apa artinya kemartiran untuk kita pada zaman modern? Seorang ibu yang kehilangan suaminya, mendidik dan membesarkan anak, sampai anak-anak itu jadi dengan susah payah membesarkan anak, cari duit siang malam. Itu bentuk kemartiran modern. Saya menderita, tapi tak kurasakan demi anak. Seorang bapak yang berjuang keras di dalam politik untuk menegakkan keadilan, sampai-sampai difitnah kiri kanan. Dia menderita karena fitnahan itu, sampai dipecat karena tidak menguntungkan politik. Dia menjadi martir modern. Dunia tanpa pengabdian, dunia tanpa mempersembahkan hidup kepada orang lain, dunia akan kiamat. Isinya hanya singa-singa kudanil yang bantai-membantai satu sama lain, saling menelikung, saling memanfaatkan relasi. Penderitaan mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang menderita, ada orang yang membantu tanpa memandang ras. Di tengah kebencian Ukraina dan Rusia, di tengah kebencian Hamas dan Israel, ada pejuang-pejuang kemanusiaan gak membedakan ini bangsa yang berperang, ditolong. Dan dia beresiko mati, kena misil 2 ampere. Wartawan, dia mendedikasikan bakatnya, pergi ke tempat-tempat bahaya untuk mendapatkan liputan yang objektif. Wartawan itu berisiko mati. Kita nggak sadar bawa HP, terima info-info begitu, dapatnya info yang objektif itu mempertaruhkan nyawa. Kita menghormati bapak ibu kita. Kita menghormati guru yang berdedikasi tinggi. Kita menghormati pahlawan-pahlawan, martir, karena ada nilai yang diperjuangkan dan kadang mengorbankan diri sendiri. Kalau itu tidak ada bapak ibu. Mau contoh? Singapura. Sekian puluh tahun KB. Dulu banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak berkat. Orang menikah, gak mau punya anak. Punya anak itu gak enak, resek. Negara Cina sama. Sampai untuk punya anak di negara-negara tertentu, bahkan di Eropa, dibiayai negara. Siapa yang punya anak sekarang, turun drastis. Apa itu pesannya? Saya pengen hidup enak. Saya nggak butuh anak. Nikmatin hidup. Gedein anak tuh nggak enak. Hubungan suami istri, tapi nggak mau punya anak. Jadi trek. Kuncinya apa? Pengabdian, dedikasi, pengorbanan hilang dari negara-negara tertentu. Bangga ngelus dodo. Jadi makna kemartiran itu maha penting. Kalau masyarakat menolak ini semua, masyarakat ini akan hancur. Manusia berubah menjadi binatang-binatang buas untuk saling menerkam. Bagi bapak ibu,
yang punya penderitaan. Anggaplah itu panggilan Tuhan. Tuhan, aku menderita karena ini. Aku persembahkan penderitaan itu bersama salib Tuhan. Lain ceritanya. Penderitaan, sakit, menua, ada maknanya. Kalau Anda yang hadir di sini sedang punya masalah berat, kuatkan kami Tuhan. Semoga aku menemukan nilai kemanusiaan, nilai Injili di dalam masalahku, di dalam penderitaanku, dan kuatkan aku. Nanti Anda akan menemukan doa yang diungkapkan terus-menerus. Cahaya di hati Anda akan mulai bersinar. Dan itu akan mempengaruhi juga keluarga Anda. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya.